kegiatan sehari-hari ya kayak gini. Bagiku semua orang di sekitar adalah inspirasi. Bertemu para sahabat dan berbagi banyak cerita. Ya, pernah sih melamar pekerjaan, tapi nggak ada hasilnya. Hingga akhirnya Silakan Mas. sebagai generasi milenial, aku selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. Positive thinking, terus berusaha menjadi yang terbaik, karena kita, generasi milenial, bisa jadi pengusaha. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. وقل رب زدني علما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tidak lupa untuk kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali bertemu di dalam rubrik Serambi Nabawi, melanjutkan pembahasan bab sujud sahwi bagian yang ketiga. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia ini meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syakka ahadukum fi salatih." Apabila kalian atau salah seorang dari kalian ragu di dalam salatnya, falam yadri kam shalla, sehingga dia tidak tahu telah berapa rakaat dia salat, athalathan am arba'a, apakah dia sudah mengerjakan 3 rakaat ataukah 4 rakaat? Ya ragu, tidak tahu 4 atau 3. Ini rakaat yang ketiga ataukah rakaat yang keempat? Falyatrahi syakka wal yabni ala mastaiqan, maka hendaknya dia membuang keraguan tersebut dan melanjutkan salatnya sesuai dengan apa yang dia yakini. Jadi 3 dan 4 hendaknya dia memilih yang lebih yakin antara 3 atau 4. Thumma yasjud sajadataini qabla an yusallim. Setelah itu hendaknya dia sujud 2 kali sebelum dia mengucapkan salam. Jadi setelah beres tasyahud, ya seharusnya dia salam, tapi karena dia ragu jumlah rakaat yang telah dia kerjakan, maka dia melaksanakan sujud sahwi 2 kali, barulah setelah itu dia mengucapkan salam. Itu setelah mengerjakan sujud sahwi. Fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatah. Kalau ternyata dia itu salatnya 5 rakaat, maka sujud sahwi itu menjadi penggenap. Ya, tadi kan ragu 3 atau 4. Maka menurut para ulama diambil yang lebih kecil. Misalnya 3. Kalau seandainya sebenarnya dia sudah 4 rakaat,
berarti tambahan itu menjadikan salatnya 5 rakaat. Apa kata Rasulullah? Fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatah. Apabila ternyata dia salat 5 rakaat, kami genapkan dengan sujud sahwi tersebut salatnya. Wa in kana shalla tamaman kana targhiman lisyaitan. Tetapi apabila salatnya sempurna, artinya dia memilih yang lebih kecil, yaitu 3, dan ternyata benar bahwa dia itu baru 3 rakaat, dia tambahkan 1 rakaat berarti menjadi 4 rakaat sempurna. Lalu apa fungsi dari sujud sahwi yang dilakukan? Targhiman lisyaitan, adalah sebagai bentuk penghinaan kepada syaitan. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil ma'asyiral muslimin. Pelajaran yang pertama adalah ahadu asbabi sujudi sahwi asyaqqu fis shalah. Hadis ini memberikan kita penjelasan bahwa salah satu sebab diperintahkannya kita sujud sahwi adalah munculnya keraguan di dalam salat. Yang dimaksud dengan keraguan di sini adalah keraguan terkait dengan jumlah rakaat. Wa hadzal haditsu fi hukmi sujudi sahwi li syakki fiha. Dan hadis ini jelas sekali menunjukkan bahwasanya diperintahkan sujud sahwi bagi orang yang ragu di dalam salatnya. Wa hadza ma lam yakun syakku waswasan yulazimul insan. Tentunya ini kondisinya apabila keraguan ini belum sampai kategori waswas. Kapan keraguan dianggap kategori waswas? Apabila yulazimul insan, apabila keraguan itu melazimi manusia, artinya terus menerus datang setiap kali dia salat, maka itu tidak disebut dengan keraguan, tapi itu disebut dengan waswas. Dan seorang muslim haram mengikuti waswas. Tetapi kalau sekali, 2 kali dalam salat kita muncul keraguan, itu sah disebut keraguan. Tapi kalau setiap kali kita sholat selalu muncul, sudah 3 atau 2 dan datang terus menerus, maka ini masuk kategori waswas. Dan sesuatu yang sifatnya waswas haruslah ditinggalkan seolah-olah tidak terjadi atau tidak ada. Begitupun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini pun menunjukkan kepada kita, seandainya kita ragu di dalam salat, hendaknya kita membuang keraguan tersebut dan kita melanjutkan salat kita sesuai dengan apa yang kita yakini. Ketika menjelaskan makna yakin, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, man syakka walam yatarajjah lahu ahadut tarafaini. Barang siapa yang ragu dalam salatnya sehingga dia tidak tahu mana yang lebih benar, mana yang lebih kuat, 3 atau 4, bana 'alal aqali bil ijma'. Menurut ijma' para ulama, hendaknya dia melanjutkan salatnya dengan bilangan yang lebih kecil. Artinya kalau ragu 3 atau 2, ambil yang lebih kecil, yaitu 2. Apabila ragu 3 atau 4, ambil yang lebih kecil, yaitu 3. Qala Syekh wal masyhuru an Ahmad, adapun yang masyhur di mazhab Imam Ahmad, yubna ala ghalabati zannihi, hendaknya dia melanjutkan salatnya mengikuti prasangka yang ghalib, prasangka yang terbesar, yaitu 3 atau 4. Dia lihat mana yang lebih besar kemungkinannya. Kalau dia menganggap lebih besar 4, ya 4, tentunya dengan indikator-indikator yang dia dapatkan dalam salatnya. Ya, tetapi kalau Imam Nawawi cenderung mengatakan ambil yang yakin, dan yang yakin itu adalah yang lebih kecil. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita memasuki hadis yang selanjutnya dari Ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Nabi melaksanakan salat,
Dalam riwayat beliau melaksanakan salat yang 4 rakaat menjadi 5 rakaat, artinya lupa. Ya, kalau hadis yang pertama karena meninggalkan tasyahud. Ya. Hadis yang kedua karena mengurangi. Jadi Rasul salat zuhur 4 rakaat tapi beliau salam di rakaat yang kedua. Hadis yang ketiga ragu. Nah, ini kita sampai ke hadis yang keempat menambah. Ya. Jadi ada hadis pertama yaitu meninggalkan tasyahud awal, maka sujud sahwinya sebelum salam. Ada kasus yang kedua yang telah kita baca, salam di rakaat yang kedua. Harusnya salam di rakaat yang keempat, salat zuhur, asar, maghrib, isya, ya. Tapi Rasul salam di rakaat yang keempat. Apa yang beliau lakukan? Beliau tambahkan 2 rakaat lagi, jelas. Beliau tambahkan 2 rakaat yang kurang, lalu beliau salam. Setelah beliau salam, barulah beliau sujud sahwi dua kali. Kasus yang ketiga adalah ragu. Tadi hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an, ragu jumlah rakaat 3 atau 4 atau 3. Kata Imam An-Nawawi, ambil yang lebih kecil. Ya, ambil yang lebih kecil. Nah, kasus yang keempat yang akan kita baca adalah menambah. Jadi Nabi SAW melaksanakan satu salat, kemudian beliau salam di rakaat yang kelima. Salam di rakaat yang kelima. Harusnya salam di rakaat yang keempat. Ini Nabi malah salam di rakaat yang kelima. Maka para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, ahadatha fis salati syai'?" Apakah telah terjadi perubahan di dalam masalah salat ini ya Rasulullah? Seharusnya salam di rakaat yang keempat. Kenapa baginda malah salam di rakaat yang kelima? Apakah terjadi perubahan, misalnya turun wahyu dari Allah atau datang malaikat Jibril menjelaskan bahwa salat yang 4 rakaat menjadi 5? Kenapa salam di rakaat yang kelima ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mendengar penjelasan para sahabat, beliau melipat kakinya, kemudian menghadapkan wajahnya ke arah kiblat, ya, ke arah kiblat, kemudian beliau sujud 2 kali. Ya, jadi setelah beliau sadar bahwa beliau telah salat sebanyak 5 rakaat, maka beliau menghadapkan wajahnya ke arah kiblat. Artinya sebelumnya beliau menghadap kiblat, lalu salam. Setelah salam beliau hadapkan wajahnya ke arah makmum, kan begitu sunnahnya. Lalu para makmum bertanya, kenapa salamnya di rakaat yang kelima? Ketika Nabi yakin bahwa beliau memang salat 5 rakaat, maka beliau mengarahkan wajahnya kembali ke arah kiblat. Kemudian beliau sujud 2 kali, lalu beliau salam. Sujud 2 kali lalu salam. Kemudian beliau kembali menghadap para sahabat sambil berkata, "Innahu law hadatha fis salati syai'un anba'tukum bih." Kalau seandainya ada perubahan dalam hukum-hukum salat, tentunya aku akan kabarkan kepada kalian. Kata siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walakin innama ana basyarun ansa kama tansaun." Dan aku ini adalah manusia, lupa sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasitu fadzakkiruni. Apabila kalian mendapatkanku lupa di dalam salatku, maka ingatkan. Jangan dibiarkan, ingatkan. Wa idza syakka ahadukum fi salatih, dan apabila salah seorang dari kalian ragu di dalam salatnya, falyataharras shawab, maka hendaknya dia memilih mana yang benar. Wa falyutimma alaihi thumma liyasjud sajdatain, sehingga dia menyempurnakan salatnya, lalu setelah itu sujud dua kali. Hadis ini sahih, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini memiliki beberapa pelajaran ma'asyiral muslimin.
Pelajaran yang pertama, bahwa di antara sebab sujud sahwi adalah liziyadah, dikarenakan kita menambah sesuatu dalam salat. Misalnya maghrib 3 rakaat, kita kerjakan 4 rakaat, sujud sahwi. Kapan sujud sahwinya? Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis ini, ya, yaitu karena ini kasusnya Nabi telah salat, maka beliau sujud sahwinya kapan? Setelah salat, ya. Karena beliau tidak sadar bahwa beliau sudah menambah. Beliau tidak sadar bahwa beliau telah menambah jumlah rakaat. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, begitupun hadis ini menunjukkan kepada kita dalilun anna sajadatai sahwi yu'ta bihima min julus. Apabila kita sudah terlanjur mengucapkan salam, ternyata kita salat lebih dari rakaat yang ditentukan, misalnya maghrib jadi 4 jadi 5, maka kita melaksanakan sujud tanpa harus berdiri terlebih dahulu. Jelas, ma'asyiral muslimin? Kita salat maghrib, harusnya salam di rakaat yang ketiga. Rakaat ketiga kita malah berdiri, nambah 1 rakaat jadi 4 rakaat. Lalu orang di belakang kita berkata, ya fulan, sallaita arba'a. Engkau baru saja salat 4 rakaat. Apa yang diperintahkan oleh Nabi? Langsung dia sujud sahwi. Dia hadapkan wajahnya ke kiblat, lalu dia sujud sahwi. Artinya tidak perlu lagi dia takbiratul ihram lagi, tidak perlu lagi dia berdiri dan lain sebagainya, tapi cukup baginya langsung melaksanakan sujud sahwi. Begitupun di sini dikatakan, di dalam hadis ini terdapat dalil anna sajadai sahwi kasujudi shalbi salati fil ahkam, bahwasanya sujud sahwi itu mengambil hukum-hukum dalam sujud salat. Misalnya menghadap kiblat, apabila akan sujud takbir, bangun dari sujud takbir, sujud lagi takbir, termasuk bacaannya pun mengambil sujud yang ada dalam salat. Begitupun ma'asyiral muslimin, hadis ini menunjukkan bahwasanya annal insirafa anil kiblati sahwan au khata'an la yubtilus shalah, bahwasanya berpaling dari arah kiblat dikarenakan lupa atau salah ini tidak membatalkan salat. Oleh karenanya Nabi langsung sujud 2 kali kemudian salam lagi, seolah-olah salam yang pertama itu tidak dianggap, ya. Jadi Nabi yang sorib, memalingkan wajahnya dari arah kiblat ke arah makmum. Lalu para sahabat berkata, Rasulullah sallaita khamsan, engkau baru saja salat 5 rakaat, harusnya 4 rakaat. Nabi ini sudah berpaling dari kiblat. Beliau berkata, berpalingnya seseorang dari arah kiblat karena lupa atau karena salah mengerjakan salat, dia sangka sudah sempurna 3, ternyata bertambah jadi 4, itu tidak membatalkan salat. Cukup orang yang salat atau orang yang lupa dalam salatnya tersebut membalikkan wajahnya ke arah semula, yaitu arah kiblat, kemudian sujud 2 kali. Setelah sujud 2 kali langsung dia mengucapkan salam. Jelas, ma'asyiral muslimin? Begitupun hadis ini menunjukkan, kata beliau, annal kalama ma'azzanni itmamis salati la yubtiluha walau tal. Hadis ini menunjukkan bahwasanya berbincang, ya, yang dilakukan oleh orang yang menyangka bahwa dia telah selesai salat, maka pembicaraan itu tidak membatalkan salat. Ya, pembicaraan tidak membatalkan salat. Karena kenapa? Dia salah atau dia lupa, maka dia cukup melaksanakan sujud sahwi sebanyak 2 kali, sebagaimana kasus yang dialami oleh Nabi, ya. Jadi Nabi sholat zuhur misalnya, ya, harusnya salam di rakaat yang keempat, tetapi karena Nabi lupa, Nabi malah salam di rakaat yang kelima. Lalu beliau salam, lalu berbincang dengan para sahabat, ya Rasulullah, ahadatha fi sholati syai'un, apakah telah terjadi sesuatu di dalam salat? Kenapa rakaatnya bertambah? Nabi berkata, aku ini manusia seperti kalian, kalian lupa, aku pun lupa. Kalau aku lupa ingatkan, kata Nabi. Nah, beliau berbincang.
Tetapi perbincangan ini tidak dianggap membatalkan salat dalam kondisi sahwi alias lupa atau dalam kondisi salah menyangka salat telah selesai padahal belum. Maka Nabi SAW menghadapkan wajahnya ke kiblat kemudian sujud sebanyak dua kali. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi perbedaan pendapat di karangan para ulama, yaitu tentang kapan seharusnya kita sujud. Sebenarnya kalau kita lihat hadisnya sederhana, ya sederhana. Kalau seandainya lupa dalam sholat itu terjadi, ya dalam bentuk meninggalkan satu kewajiban, misalnya tasahud awal, maka kita melaksanakan sujud sahwi sebelum salam. Sebelum salam. Ini kasus yang pertama. Yang kedua, begitupun ma'asyiral muslimin, apabila kita ragu sudah kita ragu jumlah rakaat, ini pun sebelum salam. Adapun yang sesudah salam itu adalah apa? Dalam kasus kurang. Jadi Nabi sholat zuhur hanya 2 rakaat. Maka beliau tambahkan 2 rakaat lalu salam, baru setelah itu beliau mengucapkan salam. Karena hadisnya beragam seperti ini, maka para ulama fikih pun berbeda pendapat. Kalau di mazhab Imam Abu Hanifah, tempat sujud sahwi itu setelah salam. Dalam semua kondisi itu setelah salam. Adapun di mazhab Imam Syafi'i, sujud sahwi itu dalam semua kondisi adalah sebelum salam. Itu dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Adapun dalam mazhab Imam Malik rahimahullah, beliau berpendapat sebabnya adalah kurang, maka itu sebelum salam. Ya. Apabila kurang itu sebelum salam, ya. Au an-nuqsan ma'az-ziyadah atau kurang plus menambah, maka itu pun sebelum salam kata Imam Malik. Ya. Adapun kalau sebabnya hanya menambah saja, menurut beliau itu setelah salam. Adapun mazhab Hanabilah, di mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, fala khilafa indahum fi jawazis sujudi qabla salam au ba'dahu. Di mazhab Imam Ahmad mereka katakan tidak masalah sujud sebelum atau setelah salam. Itu di mazhab Imam Ahmad. Jadi kalau Imam Syafi'i sebelum salam, Imam Abu Hanifah setelah salam, kalau Imam Malik merinci. Ya. Kalau sebabnya adalah kekurangan sebelum salam, kalau sebabnya menambah setelah salam. Adapun Imam Ahmad kata beliau tidak masalah sebelum atau setelah. Hanya saja mereka berdebat tentang mana yang lebih utama, sebelum ataukah setelah. Tentunya yang diamalkan umumnya di negeri kita ya pendapat Imam Syafi'i, umumnya dilakukan setelah salam. Walaupun setelah kita baca hadis-hadis masalah sujud sahwi, tentunya kita bisa mengambil kesimpulan ya, bahwasanya ada yang sebelum, ada juga yang setelah, tergantung kasus yang kita alami ya. Kalau seandainya sujud sahwinya dikarenakan kita lupa mengerjakan tasyahud awal misalnya, itu hadisnya hadis Abdullah ibni Buhainah, maka kita sujud sahwi sebelum salam. Apabila kasusnya adalah kurang dalam rakaat, maka hadisnya hadis Abu Hurairah, yaitu sujud sahwinya setelah salam. Apabila kita menambah rakaat, maka hadisnya hadis yang baru saja kita baca, hadis Abdullah bin Mas'ud ya, maka dilakukan setelah salam. Dan kalau kita ragu terkait dengan jumlah rakaat, maka hadisnya baru saja kita baca hadis Abi Sa'id Al-Khudri, yaitu sebelum salam. Tentunya ini lebih apa? Lebih sederhana untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, dalam riwayat yang lain dari riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasai dari hadis Abdullah bin Ja'far secara marfu, Rasulullah bersabda,
Man syakka fi salatihi falyasjud sajadataini ba'da ma yusallim. Barang siapa yang ragu di dalam salatnya, maka hendaknya dia sujud 2 kali setelah salam. Sujud 2 kali setelah salam. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Hanya saja sebagian ulama seperti Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari berpendapat bahwasanya sanadnya adalah lemah. Sanad hadis ini adalah lemah. Kemudian ma'asyiral muslimin, hadis yang selanjutnya dari Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syakka ahadukum," seorang dari kalian ragu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqama fi rak'atain, sehingga dia bangun di rakaat yang kedua. Bangun di rakaat yang kedua harusnya duduk. Duduk tasyahud awal. Apabila salah seorang dari kalian ragu di dalam salat, lalu dia bangun di rakaat yang kedua, fastatamma qa'iman, sehingga dia sempurna berdiri. Ya, jadi dia ragu sehingga di tasyahud awal dia berdiri. Apabila dia telah sempurna berdiri, kata Nabi, falyamdi, maka lanjutkan saja. Artinya dia tidak boleh kembali duduk untuk tasyahud awal kalau berdirinya telah sempurna. Wal yasjud sajadatain, dan nanti di akhir sebelum salam sujud 2 kali yang kita sebut dengan sujud sahwi. Fa in lam yastatimma qa'iman falyajlis. Tetapi kalau dia belum sempurna berdiri, artinya baru membungkuk, baru mau berdiri, maka boleh dia kembali duduk untuk mengerjakan tasyahud awal. Wala sahwa alaihi, dan dia tidak perlu lagi sujud sahwi. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud, Ibnu Majah, Daruqutni, ya. Dan hadis ini dihukumi sahih oleh beliau, walaupun sebagian ulama menghukumi hadis ini lemah. Alasan hadis ini sahih karena memiliki 3 jalan. Ya. Yang pertama diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari jalan Al-Mas'udi. Ya. Bagi jalan yang kedua adalah dari jalan riwayat Tirmidzi dari Muhammad bin Abi Layla dari Asy-Sya'bi dari Al-Mughirah. Dan jalan yang ketiga riwayat Imam Abu Daud, Ibnu Majah, Daruqutni dari jalan Jabir ibnu Ja'fi dari Mughirah ibn Shibl dari Qais ibn Hazim dari Al-Mughirah. Artinya ada beberapa jalan sehingga menjadikan hadis ini saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Dan ini memberikan kita pelajaran berharga, ma'asyiral muslimin. Kadang kita dalam salat mengerjakan salat yang memiliki 2 tasyahud. Misalnya maghrib, isya, asar, zuhur. Lalu ketika di tasyahud awal kita hendak bangkit, apa yang harus kita lakukan? Kata Nabi, kalau sudah terlanjur berdiri tegak, maka tidak perlu lagi kembali sujud, kembali duduk. Tapi kalau kita belum tegak berdiri, maka tidak masalah kita kembali untuk melaksanakan tasyahud awal. Konsekuensinya kalau kita meninggalkan tasyahud awal, sujud 2 kali sebelum salam. Tetapi apabila kita kembali, maka kata Nabi tidak perlu kita melaksanakan sujud sahwi. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Jangan kemana-mana. Kita kembali setelah beberapa selingan berikut ini. Anda membutuhkan mesin yang hemat namun bekerja maksimal dalam memproses mencacah aneka daging dan bumbu secara mudah? Maxindo punya jawabannya. Dalam berbagai kapasitas produksi, mesin pencacah daging dan bumbu chopper tipe MKS BLD 1,5L kapasitas 1,5 liter, MKS BLD 3L kapasitas 3 liter, dan tipe MKS BLD 6L kapasitas 6 liter. Memudahkan Anda untuk menghaluskan aneka bahan makanan dan bumbu-bumbuan untuk kebutuhan memasak di rumah tangga atau dapur usaha skala kecil. Material berkualitas dan elegan, kinerja cepat dan maksimal dengan konsumsi listrik yang hemat.
menggunakan teknologi mata pisau yang presisi sehingga membuat hasil lebih halus. Interior bowl yang higienis, model minimalis sangat mudah untuk dipindah tempatkan. Mudah juga untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Bisnis minuman populer yang prospek untuk waktu yang lama. Milkshake yang disukai oleh semua kalangan. Dengan mesin milkshake maker andalan dari Maxindo. Telah dipakai oleh berbagai pengusaha sukses di bidang kafe dan resto dalam menyajikan minuman milkshake berkualitas. Tipe MKS XY01. Multifungsi untuk membuat milkshake, smoothie, malt drink, dan aneka minuman blend lainnya. Didesain secara elegan dan minimalis. Terbuat dari material berkualitas food grade, aman dan dapat dioperasikan siapa saja. Fleksibel untuk penggunaan usaha maupun untuk di rumah. Lebih mudah dalam pengontrolan dan memproses bahan-bahan. Konsumsi listrik lebih hemat, hasil minuman langsung jadi dalam hitungan detik. Mudah untuk perawatan dan juga dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Ingin usaha aneka kuliner aneka panggangan? Atau ingin memasak aneka bakar-bakaran bersama dengan keluarga Anda? Maxindo punya jawabannya. Mesin pemanggang grill multiguna ARD GRL88 Ardin dapat memanggang aneka olahan makanan mulai dari ayam panggang, daging sapi, ikan, dan makanan lainnya. Dengan fitur 4-in-1, material mesin dari bahan yang berkualitas top quality, dilengkapi dengan 4 fitur plate untuk memasak berbagai macam aneka makanan, piring panggangan untuk aneka daging, plate batu untuk memanggang, piring datar untuk membuat crepes, membuat pancake, dan menggoreng telur, serta fitur kuali kecil berhandle pengaman untuk aneka masakan lainnya. Konsumsi listrik lebih hemat, desain minimalis yang compactable, dilengkapi dengan knob kompor yang mudah digunakan, sangat mudah untuk perawatan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Membantu produksi usaha herbal atau bumbu-bumbu tradisional Anda lebih lancar dan produktif. Maxindo, andalan bagi para pengusaha sukses dalam mengembangkan bisnisnya. Terpercaya dan terjamin mutunya. Alat pengiris herbal manual tipe MKS Herb 77 Maxindo. Pengoperasian dengan cara manual yang mudah, efisien dalam mengiris aneka macam bahan tradisional sesuai kebutuhan. Dengan desain yang minimalis dan praktis, pisau pengiris dengan diameter 10,5 mm dan ketebalan 4,5 cm. Dari material stainless steel berkualitas, food grade, ketebalan irisan dapat diatur pada ukuran 0,3 hingga 3,0 mm, sehingga memudahkan Anda dalam meramu bahan sesuai kebutuhan. Multifungsi untuk aneka macam bahan-bahan tradisional, mulai dari kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, akar-akaran, umbi, dan masih banyak lagi. Mudah pengoperasiannya dengan sistem bearing yang dilengkapi dengan gagang pengaman, serta feed inlet untuk membuat proses kerja menjadi lancar. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. وقل رب زدني علما Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang pertama sudah kita bacakan beberapa hadis
terkait dengan sujud sahwi, bahwasanya sujud sahwi ini adalah sujud yang dilakukan apabila seorang yang salat mendapatkan sesuatu di dalam salatnya, baik itu dikarenakan dia meninggalkan satu kewajiban seperti tasyahud awal, atau dikarenakan dia mengurangi jumlah rakaat, misalnya salam di rakaat yang kedua seharusnya salam di rakaat yang ketiga, ataupun dikarenakan menambahkan seharusnya dia salam di rakaat yang keempat, dia malah salam di rakaat yang kelima, atau dalam kasus ragu ya tentang berapa rakaat salat yang sudah dia sampaikan, yang sudah dia kerjakan. Dan kita sudah sampaikan sebelumnya bahwasanya dalam hadis yang pertama dari hadis Abdullah bin Buhainah, bahwasanya kalau seorang yang salat lupa mengerjakan tasyahud awal, maka dia sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Adapun hadis yang kedua, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taalaan, apabila kita kurang dalam rakaat, kita tambahkan yang kurangnya. Misalnya maghrib 3 rakaat, kita salam di rakaat yang kedua, maka tambahkan 1 rakaat, lalu salam, lalu kita sujud sahwi setelah salam. Adapun dalam kasus menambah, ya Nabi menambah salat menjadi 5 rakaat, maka beliau diingatkan oleh para sahabat, maka beliau pun sujud sahwi 2 kali. Setelah sujud sahwi barulah beliau salam. Dan apabila kita ragu dalam salat tentang berapa jumlah rakaat yang telah kita kerjakan, maka hendaknya kita memilih yang yakin. Menurut Imam Nawawi, beliau menukil ijma' bahwa yang yakin itu adalah yang lebih kecil. Setelah kita mengambil yang lebih kecil, maka kita tambahkan rakaat yang kurang, lalu kita sujud sahwi sebelum salam. Allah alam bisawab. Itu ringkasan dari apa yang sudah kita sampaikan. Dan sebagaimana biasa di kesempatan yang kedua ini kita bacakan beberapa pesan singkat yang masuk. Apakah sudah ada? Baik, pertanyaan yang pertama, bolehkah kita berdoa minta panjang umur? Allah alam bisawab ya. Saya tidak mengetahui adanya larangan bahwa kita dilarang berdoa meminta panjang umur. Ya, walaupun disebutkan bahwa sebagian salaf tidak menyukai doa tersebut, tetapi karena umur sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi hendaknya yang diminta adalah keberkahan dalam umur ya. Tetapi saya tidak mengetahui adanya larangan secara khusus terkait dengan perkara tersebut ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan semakin baik amalannya. Jadi manusia yang paling baik kata Nabi adalah orang yang diberikan umur yang panjang dan amal yang saleh. Ya, walaupun kita hendaknya meminta keberkahan kepada Allah ya. Allahumma inna nas'alukal husnal khatimah, misalnya ya Allah, aku mohon kepadamu akhir dari kehidupan yang baik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Artinya lebih kepada bagaimana kita mengisi umur kita. Allahumma inni, tolonglah aku ya Allah, ala dzikrika, untuk mengingatmu, wa syukrika, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik. Jadi lebih kalau kita lihat hadis-hadis terkait dengan doa itu lebih kepada mengisi umur, ya mengisi umur. Jadi lebih kepada meminta bimbingan agar kita istiqomah mengisi umur kita dengan kebaikan. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika dan lain sebagainya. Kecuali dalam hadis ya bahwa Nabi SAW berkata, janganlah kalian meminta kematian dikarenakan penyakit atau musibah yang dia dapatkan. Wa in kana wala budda minhu, tetapi kalaupun kita harus meminta kepada Allah, maka katakanlah Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li, ya Allah berikanlah aku kehidupan selama kehidupan itu akan mendatangkan kebaikan untukku, ya berikanlah aku kehidupan umur selama umur itu mendatangkan kebaikan untukku. Wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li, dan matikanlah aku ya Allah apabila mati itu lebih baik bagiku. Itu yang diperbolehkan oleh Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang kedua, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi, dari hamba Allah di Kalimantan Barat. Apakah ada keutamaan khusus salat di Hijr ya, bukan Khizir, di Hijr ya, Hijr Ismail,
Allah alam bisawab ya, siapa yang salat di dalam Hijr Ismail, maka seolah-olah dia salat di dalam Ka'bah. Siapa yang salat di Hijr Ismail, seolah-olah dia salat di dalam Ka'bah. Karena sebenarnya Hijr Ismail itu adalah bagian dari Ka'bah. Ya, karena dahulu orang-orang Quraisy kekurangan biaya untuk melanjutkan proses pembangunan renovasi Ka'bah, maka ada sebagian yang ditaruh di luar yang hari ini biasa kita sebut dengan Hijr Ismail. Ya, Hijr Ismail. Dan itu sebenarnya adalah bagian dari Ka'bah. Dan kalau kita salat di dalamnya, maka seolah-olah kita salat di dalam Ka'bah. Allah alam bissawab. Ada penelepon Bapak Harsono di Banjarmasin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak Harsono. Mau nanya Ustaz. Iya Pak. Ada berarti sholat qobliyah duhur ada yang 2 rakaat, ada yang bisa juga 4 rakaat. Terus kalau 4 rakaat itu caranya gimana? Ustaz, apa satu dua tasahud, apa satu tasahud? Baik, ada lagi Bapak? Gimana? Ada lagi pertanyaan yang lain? Ya, itu aja. Masalah saya kok pernah lihat orang pakai 2 tasahud dan sholatnya kayak sholat duhur, sholat asar gitu. Baik. Apa diperbolehkan apa enggak gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya. Terkait dengan salat zuhur ini ada beberapa riwayat. Ada riwayat yang mengatakan 2 sebelumnya, 2 setelahnya. Ada riwayat yang mengatakan 4 sebelumnya, 2 setelahnya. Ada juga riwayat yang mengatakan 4 sebelumnya, 4 setelahnya. Kalau riwayat yang mengatakan 4 sebelumnya, 2 setelahnya, itulah riwayat yang disebutkan bahwa siapa yang menjaganya maka akan dibangunkan untuknya rumah di surga. Jadi Nabi bersabda ada 12 rakaat sehari 1 malam yang kalau kita jaga Allah bangunkan untuk kita rumah di surga. Yang pertama 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, ya, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Itu 12 rakaat yang dengannya kita dibangunkan rumah di surga. Ya. Riwayat yang lain, barang siapa yang menjaga 14 rakaat dalam 1 hari 1 malam, Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Jadi barang siapa menjaga 14 rakaat dalam sehari semalam, salat sunnah rawatib qabliyah ba'diyah, maka akan diharamkan jasadnya dari api neraka. Apa itu? 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 4 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Ini 14 rakaat. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana cara melaksanakan 4 sebelum zuhur, 4 setelah zuhur? Apakah 1 salam atau 2 salam? Wallahu a'lam bishawab, 2 salam. Jadi 2 salam kita, 2 rakaat kita salam, 2 rakaat kita salam. Begitu salat sunnah adalah 2 rakaat, 2 rakaat. Ya, hukum asalnya salat sunnah itu 2 rakaat, 2 rakaat. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan dari pesan singkat yang ketiga, puasa sunnah apa yang terbaik? Wallahu a'lam bishawab, ya, puasa sunnah yang terbaik. Rasulullah pernah bersabda, afdhalus siyam ba'da siyami Ramadan siyamu syahrullah al-Muharram. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan haram. Ya, di bulan haram. Bulan haram khususnya tanggal 10 Muharram, dan bulan haram secara umum diperbanyak kita puasa. Nabi berkata sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa bulan Muharram, dan sebaik-baik salat setelah salat yang wajib adalah salat qiyamul lail. Begitu kata Nabi SAW, ya. Walaupun tentunya puasa ini bertingkat, ya tergantung kepada kemampuan kita. Ya, dan Nabi pernah menasehati sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As agar beliau menjaga puasa Senin dan Kamis. Kalau tidak sanggup Senin dan Kamis, paling minimal ayyamul bid, yaitu puasa tanggal 13, 14, 15, dan dikembalikan kepada kemampuan kita. Ya. Dan setiap puasa memiliki keutamaan masing-masing. Misalnya ada puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah, keutamaannya diampuni dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Allah a'lam bishawab. Pertanyaan yang keempat dari pesan singkat. Ada Pak Muslimin di Papua. Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak. Ini Ustadz, tadi kan Ustadz menerangkan bahwa kalau seumpama di rakaat kedua imam lupa tahiyatul awal, dia langsung berdiri dengan sempurna, maka dia nanti ditambahkan dengan sujud sahwi. Betul. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, di sini pernah kami dapati imam di rakaat keempat dia lupa untuk tasawuf duduk tahiyat terakhir, tapi langsung dia berdiri sudah sempurna, Ustaz. Dia sudah berdiri sempurna. Yang mau ditanyakan, apakah di situ ada sujud sahwi atau tidak? Dia berdiri sempurna, tidak kembali duduk. Tidak, setelah diingatkan sama jamaah baru dia duduk kembali. Jadi dia sudah berdiri, diingatkan jamaah, kembali duduk. Nah, Ustaz. Baik, barakallah. Itu saja Pak Muslimin. Iya. Baik, barakallah. Jadi kalau kita kembali ke hadis yang tadi kita baca, hadis riwayat Imam Abu Daud, Ibnu Majah, Daruqutni, dan hadis ini sahih menurut muallif, yaitu Syarih Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Saleh Al-Bassam. Allah alam bisawab, Rasulullah berkata, fa in lam yastatimma qa'iman falyajlis. Apabila dia belum sempurna berdiri, maka hendaknya dia kembali duduk, artinya dia kembali untuk mengerjakan tasyahud awal, wala sahwa alaihi, dan dia tidak perlu lagi sujud sahwi. Jadi kalau seandainya dia sudah terlanjur berdiri, lalu dia kembali duduk, lalu dia membaca tasyahud awal, maka kata Nabi wala sahwa alaihi, maka setelah itu dia tidak perlu lagi mengerjakan sujud sahwi. Ya, sujud sahwi hanya dilakukan ketika dia sudah terlanjur berdiri dan dia sudah tegak berdiri, tidak perlu lagi dia kembali, maka dilanjutkan sampai salam. Tapi kalau makmum mengingatkan subhanallah, dia bersegera untuk duduk, kemudian dia tasyahud awal, maka tidak perlu lagi dia sujud sahwi. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang keempat, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah. Mohon penjelasan tentang hal yang pertama, bagaimana hukumnya bermakmum dengan imam yang bacaannya sangat cepat sehingga pada salat jahar makmum tidak bisa membaca Al-Fatihah sampai selesai. Yang kedua, makmum masbuk yang mendapati imam sedang membaca tasyahud akhir pada salat maghrib. Pertanyaan, bagaimana posisi duduk makmum? Apakah mengikuti imam tawarruk atau iftirash? Baik. Wallahu a'lam bishawab, ya. Di kasus yang pertama masalah Al-Fatihah, ketika kita salat di belakang imam yang duduk bacaannya terlalu cepat, ya tentunya cepat itu ada ukurannya. Apakah dia cepat dalam artian menjaga hukum-hukum tajwid, menjaga hak-hak bacaan Al-Quran atau tidak. Kalau cepat dalam arti rusak maknanya, lalu cepat dalam pengertian tidak memperhatikan kaidah-kaidah membaca Al-Quran, ya kita tidak salat di belakang orang yang seperti itu. Tetapi kalau yang dimaksud dengan cepat artinya dia membacanya dengan tartil, tetapi dia membacanya dengan syarat, membacanya dengan cepat, hanya saja dia tetap menjaga kaidah, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Wallahu a'lam bishawab, bahasa tidak masalah. Ya, tidak masalah. Artinya tidak masalah kita salat di belakang orang tersebut, tidak masalah, artinya salat kita sah. Lalu bagaimana kaitannya dengan Al-Fatihah? Sedangkan Al-Fatihah adalah rukun salat. Ini sudah sering kita sampaikan, hendaknya imam setelah dia membaca Al-Fatihah memberikan kesempatan makmum membaca Al-Fatihah. Atau kata para ulama, tidak masalah kita membaca sebelum imam. Jadi ketika imam takbiratul ihram Allahu Akbar, ya, dia membaca iftitah, kita membaca Al-Fatihah. Atau sebagian ulama berpendapat berbarengan dengan imam. Jadi ketika imam membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita di belakang Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mengikuti di belakang. Karena ada hadis bahwa Nabi SAW bersabda, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Dalam riwayat yang lain Nabi bersabda, la'allakum taqra'una khalfa imamikum, apakah kalian membaca
di belakang imam kalian. Para sahabat berkata, betul ya Rasulullah. Maka beliau berkata, jangan lakukan kecuali Fatihah. Ya, jadi jangan kalian membaca di belakang imam kecuali surah Al-Fatihah. Adapun posisi duduk, Allah alam bisawab ya. Ini masalah yang lapang, artinya lapang kalau kita mau mengikuti imam dalam arti duduknya duduk tawarruk, tidak masalah kita langsung tawarruk berdasarkan keumuman sabda Nabi, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih, imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Adapun kalau kita mau duduk iftirash ya, itu pun Allah alam bisawab tidak masalah, karena fi haqqil imam, di hak bagi imam, kondisi imam ketika tasyahud akhir tentunya dia tawarruk, sedangkan kita belum tasyahud akhir, maka tidak masalah kita duduk iftirash. Tentunya ini menurut pendapat Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa rakaat terakhir itu harus tawarruk, disunahkan tawarruk. Artinya tidak masalah kita duduk iftirash, tidak duduk tawarruk dalam kondisi imam tidak sedang tawarruk. Kita tidak mengikuti imam dalam kasus ini tidak masalah, karena fi haqqil imamnya sedang di rakaat yang ketiga, maka memang yang harus dia lakukan adalah tawarruk. Adapun kita belum mendapatkan rakaat, maka hukum asalnya duduk itu adalah iftirash. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang selanjutnya dari hamba Allah di Pekalongan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bapak. Kondandan kok enggak Ustaz yang menjawab, ini sang Delta TV. Waalaikumsalam. Baik, Assalamualaikum. Iya, ini dari Pak. Oh, kondandan bisa masuk salah sebentar. Baik, suaranya Bapak silakan. Pertanyaan ya. Bapak. Ini itu ada pertanyaan kok. Sepertinya televisinya dimatikan dulu Bapak, selesai bertanya nanti dinyalakan lagi televisinya. Jadi saya berharap para penanya dimanapun Anda semua berada, barakallahu fikum, ketika telepon sudah bersambung dengan studio di Jakarta, saya harap televisi langsung dimatikan saja, lalu setelah nanti selesai bertanya televisi dinyalakan lagi. Ya, atau dikecilkan volumenya, tapi biasanya tetap saja masuk ya suaranya. Jadi kami berharap televisi dimatikan dulu, apabila sudah diangkat oleh tim kami ya televisi dimatikan, baru setelah itu selesai bertanya televisi dinyalakan lagi. Barakallahu fikum untuk kelancaran pertanyaan yang ingin disampaikan. Pertanyaan yang kelima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah ada contohnya dari Nabi cara salaman? Karena ana lihat anak-anak ada yang salaman baru taruh tangan di pelipis, ada yang di jidat dan ada yang dicium. Allah salaman ya salaman, tasofah, musofah salaman. Menyentuh tangan dengan tangan, siapa yang bertemu dengan saudaranya mengucapkan salam lalu dia berjabat tangan, maka berguguranlah dosa-dosa yang ada di antara mereka. Jadi ketika saya bertemu sahabat saya, teman, saudara muslim, lalu saya mengucapkan salam, lalu saya menjabat tangan mereka, kata Nabi, bergugurlanlah dosa-dosa kami ya ketika kami salaman. Dan di antara hak seorang muslim ya, apabila kita bertemu kita ucapkan salam, dan dianjurkan kita berjabat tangan dengan orang yang kita temui di jalan. Tentunya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Allah alam bisawab. Ada Mimin di Aceh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Saya mau bertanya Ibu, Bapak. Ya. Kita salat memakai selalu kita baca Al-Fatihah. Jadi dalam Al-Quran sampai akhirnya waladhdallin. Terus itu ada yang mengatakan amin itu kalau kita salat sendiri, kita nggak usah membaca amin. Kalau salat berjamaah, kita harus membaca amin setelah imamnya membaca waladhdallin. Apakah itu benar, Ustaz? Baik, itu saja Ibu. Iya. Allah alam bisawab ya, membaca amin adalah sunnah di dalam salat, baik ketika kita berjamaah ataupun sendiri.
Ya, hanya saja bacaan amin itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Amin itu hanya dibaca ketika salat, hukumnya sunnah, baik ketika kita berjamaah, yaitu mengikuti aminnya imam, atau ketika kita sendiri, kita pun tetap membaca amin. Ya, jadi tidak ada penjelasan bahwa kalau sendiri tidak perlu baca amin. Wallahu a'lam bishawab, tetap kita membaca amin walaupun kita sendiri atau berjamaah. Ya, wa idza qala waladdallin ya faqulu amin. Apabila imamnya mengucapkan waladdallin, ucapkanlah amin, kata Rasulullah. Dalam riwayat, siapa yang ucapan aminnya berbarengan dengan aminnya malaikat, diampunilah dosa-dosanya yang sebelumnya. Tetapi ingat bahwa amin ini bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Artinya apabila kita sedang membaca Al-Quran, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, kita punya tilawah harian, lalu kita baru saja hatam Quran, kita ingin mulai lagi dari awal, dari Al-Fatihah. Kalau kita sampai di firman Allah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tidak perlu kita baca amin, karena amin itu hanya ada dalam salat. Adapun di luar salat, ya, amin bukan bagian dari Al-Fatihah. Itu adalah sunnah di dalam salat, baik dalam kondisi sendiri atau berjamaah. Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang keenam, bagaimana Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana kesahihan doa salat duha yang berbunyi Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka? Adakah doa lain yang harus dibaca setelah salat duha? Wallahu a'lam bishawab. Kalau ditanya kesahihan, saya bukan ahli hadis, ya, tetapi para ulama menjelaskan bahwa doa itu adalah hadisnya lemah. Ya, hadisnya lemah. Saya bukan ahli hadis, ya, tetapi para ulama menjelaskan bahwa riwayat bahwa salat duha kita berdoa Allahumma inna duha'a duha'uka wal jamala jamaluka wal quwata quwatuka wal qudratuka wal ismata ismatuka sampai akhir, itu adalah riwayatnya lemah. Artinya kita tidak mengkhususkan doa-doa tertentu setelah kita melaksanakan salat, kecuali apabila kita mendapatkan contoh atau petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang ketujuh, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah. Salat witir yang dilakukan 5 rakaat langsung tidak pakai duduk, maksudnya doa dan gimana caranya? Salat 5 rakaat, rakaat pertama, rakaat kedua, ketiga, keempat, kelima, tidak salam kecuali di rakaat yang kelima. Ya, rakaat pertama kita baca surat, baca Fatihah, baca surat, ruku, sujud, bangun lagi. Sama seperti rakaat pertama, sama seperti rakaat kedua, sama seperti rakaat ketiga. Ya, pas rakaat yang kelima baru kita duduk di antara duduk tasyahud akhir, maka itu disebut dengan apa? Witir. Witir yang dengan 5 rakaat. Allahu a'lam bishawab. Imam melakukan sujud sahwi karena salah bacaan surat, padahal harusnya tidak melakukan sujud sahwi. Apakah makmum masih tetap harus mengikuti sujud sahwinya imam? Wallahu a'lam bishawab, harus ikut. Ya, harus ikut. Ini berdasarkan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bih." Apa imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Tinggal ya nanti diingatkan kepada imam bahwa apabila lupa bacaan tidak perlu sujud sahwi. Yang pasti kita tidak boleh mufaraqatul imam, berbeda dengan imam selama gerakannya masih masuk ke dalam gerakan-gerakan sholat. Bahkan ketika imam kita salah, kita tetap ikut. Misalnya ketika imam sudah terlanjur berdiri tegak, dia tidak kembali sujud duduk tasyahud awal, maka kita ikut imam sebagaimana para sahabat mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yang kesembilan, imam melakukan sujud sahwi karena salah bacaan surah. Ini sudah dibaca. Pertanyaan yang ke-10, Assalamualaikum Waalaikumsalam, mohon penjelasan bagaimana cara membaca surat Al-Kahfi, apakah dibaca seluruhnya dari ayat pertama sampai 1, boleh sebagian atau beberapa ayat? Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau dibaca seluruhnya tentunya itu adalah pahala, kebaikan untuk kita, ya, dibaca dari awal surat sampai akhir surat. Tapi kalaupun tidak sempat, paling minimal 20 ayat yang pertama, ya, atau dalam riwayat 10 ayat yang pertama. Ya, 10 atau 20 ayat yang pertama. Allah a'lam bishawab. Pertanyaan yang terakhir, ini buku yang saya baca, buku apa? Ini bukunya. Ya, ini bukunya berjudul Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram, ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Saleh Al-Bassam, Udwun Hayati Kibaril Ulama bil Mamlakah.
Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Saleh Al-Bassam, anggota Komite Ulama Senior di Kerajaan Arab Saudi. Ini merupakan syarah dari kitab Bulughul Maram, kitab Tawdihul Ahkam. Bagi teman-teman yang punya kitab ini di rumah bisa dibuka kalau kita mulai membaca kitab ini, karena kita tidak keluar dari apa-apa yang ada dalam kitab ini, dan kita bacakan syarah yang beliau sampaikan. Walaupun tidak semua syarah kita bacakan, hanya beberapa faidah yang kita rasa penting untuk kita baca. Adapun yang rumit itu tidak kita baca untuk menyederhanakan atau meringkas agar lebih mudah dipahami oleh pemirsa. Pertanyaan yang terakhir, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Sesudah salat isya saya melakukan salat witir 3 rakaat dan berniat tengah malam akan melakukan salat tahajud tengah malam, tapi ketiduran sampai menjelang subuh. Pertanyaannya, apakah salat tahajudnya bisa diqadha setelah mengerjakan salat duha? Allah alam bisawab ya, yang mengqadha salat tahajud adalah Nabi SAW ya, karena bagi beliau salat tahajud itu adalah wajib. Bagi beliau salat tahajud adalah wajib. Adapun bagi kita salat tahajud itu adalah sunnah. Apalagi, nah ini ada hal yang harus diluruskan, bahwasanya salat witir sebelum tidur atau setelah isya itu adalah bagi orang yang tidak berniat bangun di akhir malam. Jadi bagi orang yang merasa kesulitan untuk bangun di akhir malam, maka disunnahkan baginya salat witir 3 rakaat sebelum dia tidur atau setelah salat isya. Adapun bagi orang-orang yang yakin dan berniat untuk bangun di akhir malam atau di pertengahan malam, maka hendaknya dia mengakhirkan waktu salatnya ke akhir malam dan tidak mengerjakan witir sebelum tidur, karena ini menyelisih sabda Nabi SAW bahwa Nabi berkata, jadikanlah penutup salat malam kalian adalah salat witir. Jadi salat witir itu fungsinya untuk menutup salat, ya, bukan dikerjakan di awal. Dikerjakan di awal apabila kondisinya kita menyangka tidak akan bangun di pertengahan atau di akhir malam. Allah alam bisawab, ma'asyiral muslimin. Ini yang bisa kita bahas. Yang benar semua dari Allah, yang salah datang dari saya sebagai manusia, dan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.